Membalas suami yang main gila. Bab 017. Dari kecil Kenzi selalu manja pada Aisyah. Kenzi jugalah yang paling rewel di antara saudara-saudaranya yang lain. Kenzi tidak pernah jauh dari Aisyah. Sampai masuk SMP Kenzi masih minta dikeloni mamanya. Baru masuk SMA lah Kenzi baru mau tidur sendiri. Itu pun Kenzi selalu mencari Aisyah terlebih dahulu. Kerap kali tengah malam ia terbangun dan mencari Aisyah. Terus menggedor-gedor pintu kamar mama dan papanya hanya ingin minta ditemani tidur oleh mamanya. Kenzi adalah anak spesial di keluarga itu, jadi Aisyah dan Vano selalu menjaga Kenzi dengan sangat baik. Vano tak menggubris ucapan anaknya. "Pa, di belakang papa ada yang gelendotin tuh," seru Kenzi lagi. "Jangan usil Kenzi," teriak Fani dari kejauhan. "Bagaimana keadaan kakak kalian?" tanya Aisyah saat sudah duduk di ruang keluarga. Kinan, Kaanu dan Kenzi pun saling lirik, saling memberi kode untuk diam. "Kenapa kalian saling lirik begitu? Apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan?" tanya Aisyah menyelidik. Sebagai ibu dan sudah merasakan semua asam garam manisnya kehidupan, Aisyah sangat peka orangnya. Aisyah juga melihat ada kejanggalan pada gelagat putra-putranya. Kenzi nyengir. 54. "Sembunyiin apa sih ma? Jangan curigaan melulu deh, Kak Al baik kok, tadi siang kami bertiga abis dari rumahnya. Besok juga Kak Al kesini untuk nagih oleh-oleh," cetus Kenzi dengan wajah yang sumringah. Aisyah diam, entah mengapa perasaannya tidak enak terus akhir-akhir ini, seperti sedang terjadi sesuatu, tapi apa itu Aisyah tidak tahu. Keesokan harinya, Aisyah dan Vano memutuskan untuk pergi ke rumah putri mereka. Aisyah masih tidak tenang, ia tidak sabar ingin cepat tahu bagaimana keadaan sang putri. Vano menuruti apapun keinginan istrinya. Setelah kedua orang tuanya pergi, Kenzi pun mengirimkan pesan ke kakaknya. "Kak, Mama dan Papa sedang terawat ke rumahmu." Isi pesan Kenzi, tak lama pesan Kenzi pun berwarna biru pertanda sudah dibaca. Kini Aisyah dan Vano sudah sampai di rumah putri mereka. Keduanya turun dan menuju ke pintu rumah. Aisyah memencet bel lalu tak lama pintu pun terbuka. Nyonya, Tuan," ucap Mbok Surti sedikit terkejut, pasalnya ini masih terlalu pagi untuk orang bertamu. "Mbok, gimana kabarnya?" tanya Aisyah dengan memeluk Mbok Surti. Aisyah selalu bersikap ramah pada para pekerjanya. "Alhamdulillah baiknya, mari masuk Nyonya Tuan," ujar Mbok Surti mempersilahkan Aisyah dan Vano untuk masuk. Aisyah dan Vano pun masuk, sampai di dalam keadaan masih sepi, dan tak lama putri mereka pun muncul dari dalam lift. "Mama Papa, sudah datang," seru Alia sumringah. Dengan jalan yang sedikit cepat Alia pun menghampiri kedua mama dan papanya. "Hati-hati sayang, jangan lari," tegur Vano. Alia langsung mendekap erat tubuh mamanya. Alia merasa rindu setelah 10 hari lebih tidak melihat orang tuanya. Aisyah pun membalas pelukan sang putri, entah mengapa ia ingin menangis. Setelah puas, keduanya pun mengurai pelukan. Alia beralih mencium taksim tangan papanya lalu Vano membalas mengelus pelan kepala Alia. Keduanya lantas berpelukan tapi cuma sebentar. "Aku kangen Papa," kata Alia sembari tersenyum. "Papa pun sama sayang, kangen sama prinses kecilnya Papa," balas Vano. Ketiganya pun duduk di sofa sambil bercengkrama. Tak lama Mbok Surti datang sembari membawa minuman lalu disuguhkan ke atas meja. 55. "Ini Nyonya, Tuan minumnya," kata Mbok Surti. "Terima kasih Mbok," kata Aisyah. Mbok Surti mengangguk. "Kalau begitu saya permisi dulu Nyonya, Tuan, mau lanjut membuat sarapan," kata Mbok Surti. "Silahkan Mbok." Setengah jam kemudian Mbok Surti kembali menghampiri Aisyah, Vano dan Alia. "Non, sarapan sudah siap," kata Mbok Surti. Alia mengangguk. "Ma Pa, ayo sarapan bersama. Kalian pasti belum sarapan kan?" ujar Alia. "Mamamu ini tidak sabaran sekali ingin bertemu denganmu Al. Abis subuhan langsung ngajak kemari," ujar Vano sambil terkekeh.
Alia tersenyum saja. Oh ya Mbok, tolong simpankan ini di kamar ya, ujar Alia menyerahkan paper bag berisi oleh-oleh dari orang tuanya. Baik Non, Mbok Surti pun pergi. Alia mengajak orang tuanya untuk pergi ke meja makan. Kemana keluarga Sami Munak? Tanya Aisyah heran. Masih di kamar Ma, sebentar lagi juga pada ngumpul ke sini, jawab Alia. Ya sudah, kita tunggu sampai mereka datang. Tidak sopan rasanya kalau kita makan terlebih dahulu, ucap Vano dan diangguki oleh Aisyah. 5 menit pun berlalu, benar saja keluarga Faris sudah mulai berdatangan. Yang pertama ada Farah dengan penampilan yang masih acak-acakan masih bau iler, ia berteriak memanggil Mbok Surti. Mbok, sarapan sudah siap belum? Teriak Farah menggelegar, ia belum menyadari keberadaan orang tua dari lelaki yang ia suka. Farah pun melenggang masuk ke ruang makan dengan rambut yang aut-autan. Huam. Farah menguap lebar. Mama Papa Kinan. Ucap Farah terkejut. 56. K. Pov Alia. Farah keluar kamar dengan tampang yang aut-autan, rambut macam singa dan ada bekas iler di sudut bibirnya, pasti tuh anak baru bangun tidur. Cek. Anak perawan apaan tuh? Jam segini baru bangun, siapa lelaki yang akan memperistrinya jika Farah terus menjadi pemalas seperti ini? Kalau dapat suami kaya mah mending, kelak bisa pakai jasa pembantu, lah kalau dapatnya yang sederajat dengannya gimana tuh? Pasti tiap hari ribut saling menunjuk untuk membersihkan rumah. Mama, papanya Kinan. Ucap Farah kaget saat menyadari ada orang tuaku di sini. Mampus. Malu gak tuh? Mama papanya Kinan ada di sini ternyata. Hehi, maaf mapa aku baru bangun tidur, semalam begadang ngerjain tugas kuliah jadi bangunnya kesiangan. Ucap Farah beralasan, lalu ia mencium taksim tangan mama dan papa. Tuh anak kok tingkahnya aneh sekali. Mengapa pula ia panggil mama dan papaku juga dengan sebutan ma dan pa? Mama membalas ucapan Farah hanya dengan senyuman dan mengangguk kecil, sedangkan papa ia diam saja dengan wajah datarnya, persis seperti adikku Kinan. Papa dan Kinan hanya bisa bicara panjang lebar dengan keluarga saja, sedangkan dengan orang asing ya gitu, dingin kayak es batu, mukanya datar kayak papan triplek. Bagi yang tidak kenal pasti dikira sombong. Entah mantra apa yang digunakan mama sehingga bisa menaklukkan papa, yang pasti papa terlihat sangat mencintai mamaku, dan aku bersyukur atas hal itu. Akhirnya mamaku mendapatkan kebahagiaan dari papa Vano, setelah berkali-kali dikhianati ayah. Dari cerita mama sih begitu. Hehehe. Mama dan papa datang sendirian. Kinan mana? Apakah tidak ikut? Tanya Farah lalu duduk di kursi yang berhadapan dengan mama. Aku mencium bau-bau mencurigakan, kenapa juga ia menanyakan si Ken, apakah Farah adik iparku? 57. Menyukai Kinan si kulkas. Farah, kenapa kamu memanggil orang tuaku mama dan papa? Sejak kapan kamu diangkat jadi anak mereka? Tanyaku pada Farah. Farah pun meringis, ia terlihat kikuk setelah aku tegur. Kinan yang suruh Mbak, karena aku dan Kinan berteman baik. Ucap Farah yang kuyakini adalah bohong. Aku tahu betul watak adikku itu, dari ketiga adikku, Kinanlah yang paling sulit untuk bersosialisasi. Ia tipe orang yang introvert, jarang bicara dan ia tidak suka kebisingan. Ia tidak punya teman selain bernama Dimas, selain itu hanya ada kami, saudaranya. Benarkah kalian dekat? Sejak kapan? Tanyaku lagi. Sejak sebulan yang lalu, ya sebulanan ini kami dekat dan sering keluar bersama, ujar Farah. Ketara sekali kalau ia sedang berbohong, terlihat jelas dengan ia yang berbicara gagap. Oh, aku pun hanya ria. Tapi tetap tidak pantas jika kamu manggil orang tuaku mama dan papa, karena mereka bukan orang tuamu. Cukup tante dan om saja Farah. Lanjutku lagi. Aku tidak suka dengan Farah memanggil orang tuaku seperti itu,
masalahnya ia hanyalah adik iparku yang sebentar lagi akan jadi mantan adik ipar. Tidak etis jika memanggil orang tua dari mantan ipar dengan sebutan mama dan papa. Lagi pula aku yakin kalau ia yang berteman dengan Kinan hanya bualan semata, entah rencana apa yang ia susun sehingga bilang kalau ia dekat dengan Kinan. Iya mbak, aku akan panggil orang tua Mbak Alia dengan tante dan om. Maaf ya maksudnya tante om, ucap Farah lalu meminta maaf pada mama dan papaku. Mama hanya mengangguk, sedangkan papa masih seperti tadi, yaitu diam sepaneng kayak patung. Ibu dan bapak mertua pun mulai berdatangan, tak ketinggalan juga Mas Faris di belakang mereka. Sedangkan Mas Fahri, tidak ikut. Entah masih tidur atau belum pulang, aku tak tahu. Tuh kakak ipar semenjak punya pekerjaan jadi jarang pulang, mungkin dia mengirim barang pesanan orang sampai ke luar kota. Diam-diam aku menyuruh orangku untuk mencari tahu apa sebenarnya pekerjaan yang dilakoni oleh kakak iparku itu. Dan ternyata benar dugaanku, kalau ia adalah seorang pengedar narkoba. Memang apalagi pekerjaan yang dapat banyak duit dengan cepat kalau bukan jual barang haram itu. Ada besan. Ujar ibu mertua terlihat kaget. 58. Ibu dan bapak mertua pun menyapa ramah pada mama dan papa. Sudah lama bu. Maaf ya saya tidak tahu kalau ada Bu Aisyah datang, ucap ibu mertua. Terlihat bapak mertua juga mulai mengajak papa ngobrol, tetapi papa cuma menanggapinya ala kadarnya dan sedikit senyum. Selesai mengajak berbasa-basi pada mama lantas ibu mertua mengajak kami semua untuk memulai sarapan, seolah seperti dialah pemilik rumah ini. Kami pun memulai sarapan dengan hikmat, aku yang sedang dalam bersandiwara baik-baik saja pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku melayani suamiku makan seperti biasa, mengambilkan nasi beserta lauknya, tak lupa aku juga melengkungkan senyum supaya tidak membuat mama dan papa curiga. Saat ini masih belum waktunya untuk mereka tahu, sebentar lagi, tinggal besok setelah aku melakukan rencanaku untuk membalas mereka aku janji akan memberitahukannya pada mama dan papa. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak memberitahu mama dan papa lebih awal kan? Itu karena aku tahu betul sikap papa jika tahu putri kesayangannya disakiti. Pasti papa tidak akan tinggal diam, apalagi kalau sampai Opa Leon tahu, Beye bisa langsung dilempar tuh keluarga benalu ke kandang buaya. Sedikit banyaknya aku mengetahui seluk-beluk keluarga papa, Opa yang sayang padaku pun memberitahu kalau ia ternyata mempunyai organisasi hitam, ya semacam mafia lah. Tapi organisasi milik Opa tidak sekejam seperti yang di film-film ya. Opa itu tidak asal membunuh orang, tetapi akan menghukum orang yang sengaja membuat masalah atau yang berusaha menjatuhkannya. Itu yang kutahu sih. Selesai makan mama dan papa bercengkrama sebentar dengan para besannya, lalu setelah itu juga bercakap-cakap denganku. Di sini Mas Faris terlihat baik seperti suami pada umumnya, dan terlihat mama tidak lagi curiga. Tadi sempat nanya sih mengapa wajah Mas Faris sampai terluka. Dan Mas Faris beralasan menolong orang kena jambret dan saat berhadapan dengan jambret tersebut Mas Faris kena tonjok. Terlihat mama dan papa percaya saja dengan ucapan Mas Faris. Aku hanya diam dan tersenyum mendengar bualan Mas Faris. Jujur aku juga bernafas lega karena mereka semua tidak membahas aku yang dirawat di rumah sakit. Kalau sampai mama dan papa tahu, mereka pasti akan mengomeliku sampai 7 hari 7 malam. Sayang, mama dan papa pulang dulu ya, mama lega karena kamu tidak apa-apa, menungkin kemarin mama yang 59. Terlalu parnoan saja, ucap mama berpamitan mau pulang. Iya Al, kamu tahu. Saat di Swiss mamamu selalu bermimpi aneh tentang kamu, ia juga tiba-tiba menangis sendiri. Papa jadi bingung ngadepin sikap aneh mamamu, timpal papa. Ya Tuhan, maafkan aku yang saat ini masih belum bisa jujur sama mama dan papa, ternyata walau aku tidak kasih tahu pun mama dapat merasakan kesakitanku. Apakah ini yang namanya ikatan batin? Seorang ibu pasti akan merasakan apa yang tengah anaknya sedang rasakan.
Sepertinya kata-kata itu mulai aku percayai, buktinya walau aku diam pun Mama dapat merasakan kegundahan serta sakit hatiku. Maaf Mama. Aku janji, setelah rencanaku selesai, aku pasti akan beritahu Mama. Mungkin ada adikku di dalam perut Mama Pak, makanya itu sikap Mama berubah-ubah. Selorohku menggoda. Mama, wah, benar juga. Sayang, apa mungkin kamu hamil lagi? Seru Papa dengan mata berbinar-binar. Aku tersenyum melihat ekspresi Papa, padahal umurnya sudah tua tapi kok terlihat seperti mengharapkan bayi lagi. Hihihiu. Aku pun tersenyum geli sendiri saat membayangkan kalau seandainya Mama benar-benar hamil. Papa yang pantasnya dipanggil kakek malah dipanggil Papa. Pasti lucu. Mas, tidak mungkin. Aku masih pakai IUD dan saat ini pun aku sedang mens. Ucap Mama sambil mendelik. Papa nyengir. Kirain kamu hamil beneran sayang, ucap Papa. Mama mendengus. Ya sudah, kamu baik-baik ya sayang, jaga kesehatan dan jika terjadi sesuatu cepat hubungi Mama atau Papa, atau pada adik-adikmu juga boleh. Pokoknya jangan bosan memberi kami kabar. Pesan Mama. Iya Ma, jawabku. Mama dan Papa pun pergi. Sore hari pun tiba. 60. Tok, tok, tok. Terdengar pintu kamarku diketuk dari luar. Aku pun bangkit lalu membuka pintu. Maaf Nona, ini ada Pak Faris ingin berpamitan pada Nona, lapor Jenny yang siap siaga bertugas di depan kamarku. Benar saja, ada Mas Faris di belakang tubuh Jenny. Pamit mau kemana? Tanyaku berpura-pura lupa. Padahal aku tahu betul kalau mereka semua hendak bersiap pulang kampung. Sayang aku mau pamit mengantar Mas Fahri lamaran, kamu tidak lupakan sayang. Ucap Mas Faris. Sayang. Ingin ku ulek tuh mulut pakai cabe sekilo, enak saja setelah sayang-sayangan dengan Sari masih saja panggil aku sayang. Karena aku sedang dalam mode bersandiwara pun aku tersenyum pada Mas Faris. Bukannya besok ya Mas acaranya? Tanyaku tidak tahu. Iya memang besok, tapi perjalanannya jauh sayang, jadi kami memutuskan untuk berangkat sore ini supaya nanti malam sudah sampai sana, nanti kami akan bersistirahat sebentar di penginapan lalu setelah itu datang ke rumah calonnya Mas Fahri, ucap Mas Faris memberi tahu rencananya. Aku pun mengangguk. Oh begitu, ya udah hati-hati nyetirnya ya Mas, jangan sampai kecelakaan, kan tidak lucu calon pengantin mati di tengah jalan. Kelakarku padanya. Terlihat Mas Faris diam mematung mendengar ucapanku. Haha, lantas aku pun tertawa. Kenapa mukanya tegang gitu Mas? Aku kan cuma bercanda, kenapa dianggap serius sih, ralatku? Oh, iya sayang, kalau begitu aku dan keluarga pamit pergi ya, tidak lama kok cuma 2 harian, lusa juga sudah balik lagi. Kata Mas Faris. Aku mengangguk. Jenny, tolong jaga istriku baik-baik ya, pesan Mas Faris pada Jenny. Itu memang tugasku Pak Faris, jawab Jenny. 61. Mas Faris mengangguk lalu ia pun pergi. Setelah Mas Faris pergi, aku pun beralih menatap Jenny. Jen, gimana? Apakah orang kita sudah siap? Tanyaku. Sudah Nona, mereka sudah siap untuk mengikuti mobil Pak Faris, jawab Jenny. Bagus. Apakah kita berangkat juga sekarang Nona? Tanya Jenny. Nanti malam saja, abis Isya. Aku mau istirahat dulu dan juga panggil si triplet, ujarku. Baiklah Nona. Aku pun masuk dan menutup pintu, aku pun mulai memberi pesan pada Kinan untuk bersiap pergi ke kampungnya Mas Faris. Setelah itu aku mulai mempersiapkan perlengkapanku selama bepergian. Malam pun tiba, entah alasan apa yang dikatakan Kinan pada Mama dan Papa, yang pasti mereka semua sudah ada di rumahku dan siap aku ajak ke kampungnya Mas Faris. Kakak sudah siap untuk menghadiri pernikahan kedua suami kakak. Jangan sampai nanti di sana mewek ya kak. Jangan malu-maluin kami. Celetuk Kenzi seperti biasa, usil. Aku mendengus. Kalau tidak siap mengapa pula aku merancang sampai sejauh ini Kenzi.
Begitu langsung aku tendang saja mereka dari jauh-jauh hari, sungutku. Kenzi pun nyengir. Iya deh iya, yang sudah siap jadi janda. Ejek Kenzi lagi. Sudah jangan banyak cerewet, ayo kita berangkat. Ucapku lalu masuk ke mobil. Ketiga adikku pun mulai menyusul. Mobil berjalan meninggalkan rumah, aku diam melihat ke jendela sambil melihat pemandangan kota Jakarta. Di malam hari, mata nampak melihat lampu kelap-kelip namun pikiranku menerawang jauh. Dalam hati aku berdoa meminta kekuatan pada Allah semoga aku kuat saat besok membalas semua pengkhianatan Mas Faris. 62. Air mata tak lagi menetes di pipi ini, aku sudah lama menyiapkan mentalku untuk menghadapi hari esok. Mas Faris, bersiap-siaplah, akan ada kejutan di hari pesta pernikahanmu besok, gumamku menyeringai. 63. Kakak kenapa diam saja? Tanya Kinan mengagetkanku dan membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan Kinan nampak memandangku dengan intens, sepertinya nih bocah memperhatikanku dari tadi. Gak apa-apa, hanya sedang membayangkan bagaimana reaksi mereka nanti kalau kita datang di pesta besok. Kataku, pasti kena serangan jantung lah kak, koit sekalian juga boleh, daripada hidup terus jadi benalu. Celetuk Kenzi menimpali. Aku tersenyum miring sambil menggelengkan kepala, bagiku terserah, tuh suami laknut mau mati atau hidup, yang pasti aku mau terlepas darinya. Mati cepat juga nanti di akhirat juga mendapatkan balasan dari Tuhan, karena apa yang dilakukannya di belakangku adalah dosa, apalagi dia sampai berbuat zina. Nauzubillah, aku tidak bisa membayangkan siksaan apa yang bakal nanti ia terima di alam barzah jika mati belum bertaubat. Kenzi dan Kaanu terlihat terus bercanda di dalam perjalanan, sedangkan aku dan Kinan diam dengan pikiran masing-masing. Kini aku lebih memilih memejamkan mata karena malam mulai larut, mata mulai ngantuk dan aku pun tertidur. Tak terasa perjalanan panjang pun mencapai tujuan juga, aku merasa seperti ada yang mengguncang bahuku. Kak, bangunlah. Kita sudah sampai, samar-samar aku seperti mendengar suara Kinan. Aku pun melenguh lalu dengan perlahan mulai membuka mata. Sudah sampai ke N? Tanya dengan suara khas bangun tidur. Sudah? Ayo turun, lanjut tidur lagi di kamar hotel. Ucap Kinan. Aku mengangguk lalu mulai turun dari mobil, Kinan dengan perhatian menuntunku. Semenjak hamil adik-adikku ini semakin bersikap protektif kepadaku, seolah aku ini kaca yang dijaga supaya tidak terbentur lalu pecah. Setelah turun dari mobil, lagi-lagi Kinan menuntukku dengan merangkul bahuku, sedangkan Kaanu dan Kenzi berjalan di belakang kami. Pasti orang yang melihat kami mengira aku dan Kinan ini seperti sepasang suami istri, ya saking protektifnya. 64. Sikap Kinan membuat salah paham orang yang tidak kenal. Tapi biarlah, aku tidak mempermasalahkan dengan sikap mereka. Malah aku bangga dengan sikap mereka yang bisa melindungi wanitanya. Ya, aku termasuk wanitanya Triple KN, secara aku kan kakak mereka, satu-satunya wanita dari anak mama, kata papa aku ini princess di dalam keluarga. Jadi semua orang memperlakukanku dengan sangat spesial. Termasuk juga Opa Leon dan juga Oma Hana. Walau aku hanya cucu sambung bagi mereka, akan tetapi kasih sayang mereka tidak berbeda padaku dengan si triplet. Kami langsung masuk ke dalam kamar karena anak buah kami yang kami tugaskan untuk mengikuti suamiku sudah memesankan kanar untuk kami. Tentu saja kami menginap di sebuah hotel, sedangkan kabarnya suami beserta keluarganya menginap di sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari kampung mereka. Istirahatlah kak, kalau ada apa-apa cepat hubungi kami, ucap Kinan saat sudah mengantarku sampai dalam kamar. Tak lama Jenny masuk ke kamarku sambil membawa koperku dan koper miliknya. Sebagai pengawal pribadiku, Jenny akan tidur satu kamar denganku. Aku mengangguk menanggapi Kinan. Kaanu dan juga Kenzi sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Ya sudah. Aku ke kamarku ya kak, pamit Kinan. Ya, tidurlah. Persiapkan dirimu untuk hari esok. Ucapku.
Kinan mengangguk lalu ia pun berlalu dari kamarku. Kulihat Jenny langsung memberesi koperku dan memasukkan baju-bajuku ke dalam lemari yang tersedia di kamar hotel. Jen, sudah biarkan, besok saja kamu membereskannya, tegurku pada Jenny yang sudah aku anggap sebagai teman, bahkan sahabat. Ya mau bagaimana lagi, keseharianku selalu bersama Jenny, ditambah setelah menikah aku jarang ngumpul lagi bersama temanku. Dulu sebagai istri yang baik aku menerima permintaan untuk mengabdi pada suami dan tidak boleh lagi untuk nongki-nongki dengan teman, tapi setelah aku melakukan apa yang ia pinta ia malah berkhianat. Tidak apa-apa Nona, lagi pula barang Nona cuma sedikit. 5 menit juga sudah selesai, jawab Jenny. Ya sudah, terserah kamu. Kalau sudah selesai istirahatlah, ucapku dan diangguki oleh Jenny. Aku masuk ke kamar mandi untuk membuang air seni dan juga mencuci muka, setelah itu aku pun hendak beristirahat kembali. 65. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, hari di mana pembalasan seorang alias si istri yang disakiti karena suaminya berkhianat. Hari ini aku akan membalas semua perbuatan Mas Faris yang telah mencurangiku, tak hanya itu ia juga mencuri uang dan barangku. Bukan saja Mas Faris, tetapi kakaknya pun juga akan mendapatkan getah atas perbuatan adiknya. Andai kakak iparku itu bersikap baik kepadaku dan tidak suka merecokiku, pasti ia selamat dari pembalasanku. Ya Allah, maafkan aku jika aku keterlaluan pada mereka nanti, tapi bukankah apa yang mereka lakukan itu salah? Aku hanya akan menunjukkan kebenaran dan mencari keadilan untukku. Aku menghela nafas saat akan siap berangkat menuju ke pesta. Pesta kali ini bukan pesta pernikahan pada umumnya yang mendatangkan kebahagiaan, melainkan pesta yang mengundang malapetaka. Apakah Nona sudah siap? Tanya Jenny yang ternyata juga sudah selesai bersiap. Aku tersenyum kecil lalu mengangguk. Ayo kita turun, ajakku. Kami pun keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah dengan beriringan. Triple KN ternyata sudah menungguku di lantai bawah, mereka menungguku di dekat pintu lift. Kak, ayo kita makan dulu, isi amunisi dulu sebelum mulai berperang, celetuk Kenzi seperti biasa, ialah yang paling heboh dan resek di antara kami semua. Ya, jawabku lalu berjalan mendahului mereka. Aku yang berjalan di depan mereka semua pun berasa kayak ratu yang dikawal ajudannya, hehehe. Selesai sarapan kami pun meluncur ke kampung suamiku yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. 1 jam perjalanan kami pun sudah sampai di kampung suami. Musik dangdut terdengar nyaring saat kami baru masuk kampung, memang beginilah acara nikahan di kampung suami, mereka akan menyalakan sound system sangat keras sampai-sampai satu kampung bisa mendengarnya, malahan suaranya sampai merembet ke beberapa kampung di sebelahnya. Aku berdandan cantik hari ini, dengan menggunakan gamis biru langit kesukaanku dan dipadu-padankan pasmina warna biru navy. Tidak terlalu mewah tapi elegan. Kak, sepertinya ada acara dangdutnya, celetuk Kenzi. Aku hanya berdehem saja. Kata orang kita yang menyamar jadi tamu si kadal itu sudah melakukan ijab kabul kak, lapor Kenzi lagi. 66. Biar saja, malah menambah bukti jika ia benar telah menikah lagi tanpa izin dari istri sah, jawabku datar dan biasa saja. Sejak mengetahui perselingkuhan suamiku, perasaan cintaku padanya pun mulai terkikis abis, sampai-sampai air mata tidak lagi menetes karena hati ini sudah mulai mati untuknya. Sekarang yang tersisa hanya ada rasa benci terhadapnya. Mobil kami sudah sampai di tempat hajatan, Pak supir pun mencari tempat untuk parkir. Selesai parkir, Pak supir keluar sedangkan aku dan si triplet masih setia di dalam mobil. Kami akan mengawasi terlebih dahulu keadaan di dalam. Kanu membuka laptop dan menampilkan gambar bagaimana keadaan di tempat hajatan. Aku menyuruh orang-orangku untuk merekam segala aktivitas di dalam sana. Gimana? Sudah dimulai? Tanyaku. Sudah kak, lihatlah si kadal bunting Faris sedang ngamuk-ngamuk kayak banteng siap menyeruduk mangsangnya.
Jawab Keanu. Buntung Kenu, ralatku sambil menggelengkan kepala. Ya pokoknya itulah. Lalu aku pun mulai memperhatikan laptop yang memperlihatkan keadaan di dalam sana. Sesuai ucapan Kenu barusan, Mas Faris tengah berteriak marah-marah menyuruh rekaman yang sedang berjalan dimatikan. Oh ya, Kenu adalah panggilan khususku untuk Keanu. Apa-apaan ini? Cepat matikan video itu. Teriak Mas Faris lantang sambil menendangi meja, ia juga menarik kabel supaya video itu berhenti. Wah wah wah. Mas Faris, reaksimu terlalu berlebihan, padahal ini baru awal, gimana nanti kalau aku menghadirkan bapak-bapak polisi? Bisa terkena serangan jantung kali ya. Aku pun menyeringai melihat ia yang seperti kebakaran jenggot saat video asusilanya dengan Sari dikonsumsi oleh semua warga kampung, termasuk tamu undangan yang sudah mulai hadir. 67. POV Author. Tepat jam 8 pagi Sari sudah selesai dirias. Kini ia tinggal menunggu calon suami dan rombongan suami datang. Sar, kamu cantik banget. Pangling aku, cetus teman Sari yang menemaninya di dalam kamar. Beberapa teman Sari sudah datang dan kini tengah berkumpul di kamar Sari. Iya Sari, kamu cantik banget, seperti pengantin yang ada di TV, timpal teman Sari yang lainnya. Sari yang mendapatkan pujian dari teman-temannya pun merasa besar kepala, dengan jumawa Sari pun menyombongkan riasannya. Ini karena aku menyewa penata rias yang mahal, udah seperti mua asli, tarifnya 15 juta. Untuk mendandani aku seperti ini, ucap Sari menyombongkan diri. 15 juta. Mahal amat Sar, ucap salah satu teman Sari kaget. Iya mahal, tapi hasilnya memuaskan kan? Ujar Sari. Teman-teman Sari mengangguk membenarkan, memang riasan Sari sangatlah cantik. Tapi apa gak eman duit segitu cuma kepake 1 hari aja Sar? Ucap temannya lagi. Gak, ini kan momen 1 kali dalam seumur hidup, ngapain harus eman, toh ini uang dari Mas Faris. Ujar Sari lagi. Beruntung banget ya Sar, kamu masih diterima Faris setelah dulu kamu mencampakkannya dan malah milih si Bambang. Cetus salah seorang teman Sari yang iseng ingin menggoda Sari. Look, Sari melempar kembang pada temannya yang usil itu. Pesona Sari mana ada yang bisa nolak. Lihat nih iniku, besar banget kayak gini, Mas Faris tidak akan bisa nolak apalagi istrinya itu sedang lumpuh, jadi Mas Faris yang sudah lama dianggurin jadi kepincut sama aku. Seloroh Sari membual. Serius Sar kalau istrinya si Faris lumpuh? Sari mengangguk. 68. Iya, istrinya lumpuh karena kecelakaan, jadi tidak bisa melayani Faris lagi dan akhirnya ia menyuruh Mas Faris menikah kembali. Dan wanita beruntung yang menjadi istri kedua Mas Faris itu aku, ucap Sari melanjutkan bualannya. Tapi Sar, kamu gak apa-apa jadi istri kedua. Kan berasa kayak pelakor tuh, timpal teman Sari lagi. Ya gak apa-apalah, Mas Faris itu sekarang sudah kaya raya, ia pemilik perusahaan, walau jadi istri kedua tapi hanya aku yang akan diratukan, kan istri pertamanya lumpuh, ia tidak berguna buat Mas Faris, jawab Sari. Tapi kasihan juga ya istri pertamanya Faris, ia harus relakan suaminya menikah kembali. Tapi Sar, kenapa tidak diceraikan saja oleh Faris? Kan kamu bisa jadi istri satu-satunya. Kata teman Sari lagi. Sari menggeleng. Inginku begitu, tapi Mas Faris masih sayang sama istrinya itu, tidak tega jika meninggalkannya saat sakit. Biarlah aku jadi wanita baik hati yang menolong merawat Mas Faris. Aku akan menggantikan tugasnya mengurus Mas Faris, bual Sari lagi. Baik banget kamu Sari. Mau saja dipoligami. Ucap teman-teman Sari yang kemakan bualan Sari. Dalam hati Sari tersenyum puas karena semua orang percaya dengan kebohongannya. Tok, tok, tok. Pintu kamar Sari diketuk lalu dibuka oleh seseorang. Sari, nduk. Itu calon suamimu sudah datang. Ucap ibunya Sari memberitahu putrinya. Sudah datang Bu. Sari nampak berbinar saat mendengar pangerannya sudah datang.
Ibu Sri mengangguk. Sudah Nduk, ayo cepat ke depan, Pak Penghulu sudah menunggu, kata Bu Sri. Iya Bu, seru Sari dengan tampang yang berbinar bahagia. Sebentar lagi keinginannya untuk jadi Nyonya Faris Permana pun akan terwujud. Teman-teman Sari pun membantu Sari untuk berdiri lalu mengiringinya untuk menemui calon suaminya. Lengkungan tak lepas dari bibir Sari, sungguh ia terlihat sangat bahagia saat ini. Akhirnya cita-cita Sari untuk jadi istri orang kaya raya akan segera terwujud, dan tidak menyangka yang mewujudkannya adalah Faris, si mantan yang dulu pernah ia campakkan hanya karena lebih memilih Bambang yang anaknya Pak Kades. Sari menunduk nalu saat sampai di hadapan calon suami dan penghulu yang akan menikahkannya. Faris menatapnya tanpa berkedip, dan hal itu sukses membuatnya tersipu malu, pasti calon suami dan semua. 69. Orang yang hadir di pestanya ini tengah terkagum-kagum dengan riasannya yang cantik membahana. Ibu Sri pun menuntun putrinya untuk duduk di samping Faris. Sayang, kamu cantik banget, pangling aku kukira bidadari turun dari kahyangan. Bisik Faris di telinga Sari. Sari pun kembali tersipu malu mendengar gombalan dari Faris. Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Siap Pak, jawab Faris mantap. Kalau begitu mari kita mulai ijab serta kobulnya, ujar Pak Penghulu. Untuk mengawali Pak Penghulu pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, setelah itu ia pun menjabat tangan Faris. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara Faris Permana bin Subandi saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Permata Sari binti Bapak Kartono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 15 gram emas 1 set dan uang 10 juta dibayar tunai. Ucap Pak Penghulu lalu menghentak tangannya dan tangan Faris. Faris pun dengan lantang menjawab kobul pada ijab yang diucapkan Pak Penghulu kepadanya. Saya terima nikah dan kawinnya Permata Sari binti Bapak Kartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Faris lantang dengan menggunakan mikrofon. Bagaimana para saksi? Sah. Tanya Pak Penghulu pada para saksi. Sah, sah, sah. Jawab para saksi dan para tamu serempak. Alhamdulillah. Ucap Pak Penghulu lalu mulai membacakan doa-doa selepas melakukan ijab kobul. Karena cuma nikah siri, tidak ada acara pertanda tanganan, selesai membacakan doa Pak Penghulu pun pamit pergi. Faris dan Sari pun diarahkan oleh penata rias untuk duduk di pelaminan, mereka pun mulai melakukan sesi foto berdua lalu berlanjut berfoto dengan keluarga lalu sanak saudara dari kedua belah pihak. Dangdut juga sudah dimulai, acara berjalan dengan meriah sesuai keinginan Sari. Faris dan Sari juga menyalami para tamu undangan yang mengucapkan selamat pada mereka. 2 jam telah berlalu, acara masih stabil dan meriah karena dangdutan sedang berlangsung. Kedua pengantin juga sudah berganti kostum dan kembali duduk di pelaminan menyaksikan suasana pesta. 70. Hiburan dangdut. Tiba-tiba musik dangdut pun berhenti, semua orang nampak bingung karena semua musik mati seperti sedang mati lampu. Mas, kok berhenti? Apakah sedang mati lampu? Ucap Sari yang Jux merasa heran. Sepertinya tidak sayang, lihatlah lampu itu masih menyala, mungkin sedang terjadi kesalahan teknis. Kata Faris sambil menunjuk ke arah lampu yang masih menyala terang. Sari mengangguk saja, keduanya mengira kalau sedang terjadi kesalahan teknis dari pihak grup dangdut. Tak lama terdengar suara-suara aneh menggema ke seluruh penjuru. Mas, kapan kita akan menikah? Lihatlah perutku semakin membesar, aku tidak mau kalau semua orang sampai tahu kalau aku hamil duluan. Sabar sayang, menunggu waktunya tepat. Kapan Mas? Dari kemarin itu mulu jawabanmu. Keuanganku sedang krisis sayang, semua uangku dikuasai oleh Alia. Kamu kan bisa ambil di perusahaan lagi Mas. Susah amat sih. Kamu benar juga. Mas, kenapa kamu tidak ceraikan Bu Alia saja sih? Kan kita tidak perlu kucing-kucingan terus darinya. Aku tidak bisa menceraikannya Sari, selain aku juga mencintai Alia, semua harta ini juga punya dia,
kamu kan tahu sendiri kalau aku ini cuma dari kampung yang tidak bawa apa-apa saat menikahinya. Mas, aku ada ide, gimana kalau kamu curi semua surat berharga itu lalu kamu balik nama atas namamu? Kelak jika Bu Alia mengetahui hubungan kita, kamu akan tetap aman dan tidak kehilangan semua kemewahan ini. Malah kamu bisa saja menendangnya dari rumah ini jika ia menolak kehadiranku yang jadi adik madunya. Sayangku, kamu pintar sekali. Kenapa aku tidak terfikirkan hal itu dari dulu ya? Kalau begitu kan aku tidak ketar-ketir lagi takut jadi miskin jika Alia tahu perselingkuhan kita. Mas, aku cinta kamu. Sedari dulu aku selalu cinta kamu dan tak pernah sekalipun aku melupakanmu. Terdengar suara Sari menggema sangat manja di telinga yang mendengarnya. Iya Sari sayang, Mas juga masih cinta kamu. Walau kita dulu sempat putus tapi tetap saja nama kamu masih ada di dalam hatiku. Mas masih mencintaimu Sari. Makanya ini Mas memilihmu jadi istri kedua. Terdengar juga suara Faris. Sayang bangun lagi nih. Mas kamu nakal. Ayo sayang puasin Mas, mumpung Alia masih tidur, setelah ini kita harus kembali ke kamar masing-masing. Takut kalau Alia kebangun dan mencari-cari Mas, pokoknya kita jangan sampai ketahuan. 71. Mas sekali-kali kelonin aku sampai pagi kek, aku kan juga pengen tidur di keloni Mas sayang. Terdengar kembali suara Sari. Sabar sayang, setelah kita resmi nikah nanti, Mas akan selalu kelonin kamu, balas Faris. Mereka pun mulai melakukan penyatuan kembali, dan semua itu disaksikan oleh semua para tamu undangan. TV yang tersedia di sana dijadikan ajang pertunjukan oleh Alia. Alia memperlihatkan kelakuan bejat Faris dan juga Sari pada semua warga kampung yang hadir. Hei, apa-apaan itu? Matikan, cepat matikan. Teriak Faris dengan wajah yang mulai merah padam saat menyadari ada videonya dengan Sari. Semua warga mulai berkasak kusuk membicarakan Faris dan juga Sari. Nampak Bu Siti dan juga Pak Bandi menahan malu lantaran video asusila Faris dan Sari masih berlangsung. Walau yang adegan itu diblur tapi dari gerakan dan suaranya mereka terlihat jelas kalau sedang melakukan hubungan badan. Astaga, ternyata Sari itu penggoda suami orang, dan Farisnya pun sama saja, ia mata keranjang. Ternyata mereka pasangan selingkuh bahkan sampai zina. Ucap warga. Berarti yang diucapkan kalau istri Faris yang menyuruh untuk menikah lagi itu bohong dong. Karena mereka ternyata selingkuh di belakang istri Faris, timpal yang lain. Pantas istri Faris tidak hadir di sini. Timpal yang lain lagi. Dasar murahan, palakor. Teriak salah satu tamu sambil melempar jeruk pada Sari dan juga Faris. Hei, hentikan. Jangan kurang ajar. Teriak Faris. Kamu yang kurang ajar. Dasar pasangan zina. Tidak punya malu. Licik mau curi harta istri. Balas yang lain lalu juga ikut melempari Faris dan juga Sari dengan makanan apa saja yang tersedia di meja. Pantas hanya nikah siri, ternyata menikah diam-diam di belakang istri sahya. Cuy. Manusia menjijikkan. Hina warga lain lalu juga ikut melempari Faris dan juga Sari. Seketika keadaan pasta yang tadinya meriah pun kini berubah menjadi ricuh. Faris yang terus dilempari sama warga pun akhirnya marah, ia mengamuk dengan membentak dan menendang meja-meja. Hentikan. Pergi kalian dari sini. Teriak Faris. Melihat videonya yang masih berlangsung, Faris pun menarik-narik kabel bermaksud memutuskan kabel dari colokan, ia berpikir dengan ia melakukan itu maka videonya akan mati. Tap, tap, tap. 72. Terdengar beberapa suara langkah kaki mendekat. Plok, plok, plok. Kini terdengar suara tepukan tangan. Faris menoleh dan betapa kagetnya dia saat melihat ada sang istri dan juga ketiga iparnya. Mereka tak hanya berempat, mereka juga membawa banyak penjaga yang berpakaian serba hitam. Alia. Ucap Faris terbata, matanya sukses melotot atas kehadiran istri yang tak pernah ia duga.
Alia tersenyum manis menatap Faris. Selamat Mas Faris, atas pernikahan keduanya. Gimana suka gak dengan kejutan dariku ini? Kata Alia dengan menatap Faris intens, bibirnya tersenyum tapi pandangan matanya berbeda. Ekspresi Alia di mata Faris sangat berbeda dan mengerikan, ia tidak bisa menebak, karena baru kali ini ia melihat wajah lain dari sang istri.